Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, kelompok investasi emas akan melakukan wawancara kepada masyarakat terkait dengan investasi emas. Dengan saya Artika Sari Devi Silaban. Dengan saya Dinda Zahara. Dengan saya Echa Trimareza. Dengan saya Fitri Asnovalia. Dengan saya Pimi Lasari. Dengan saya M. Bagasari Yosef. Dengan saya M. Alfadu Ramadan. Dengan saya Alzafah Rezi. Dengan saya Agung Nugraha Putra. Investasi emas, Solusi cerdas untuk masa depan yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman, kami dari kelompok 4 investasi emas. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pedagang emas yang sekaligus melakukan investasi ke emas. Mari. Kami ingin melakukan wawancara Pak atau kami ingin berbicara dengan Bapak Bina. Langsung aja ya Pak untuk mempersingkat waktu. Nah Pak, Bapak kan menjual emas nih berupa perhiasan. Apakah Bapak juga sekalian berinvestasi ke emas? Oh ya, yang kita sebagai pelaku tetap kita investasi di emas. Oh, Iya. Ada saran nggak Pak bagi mahasiswa gitu? Bagaimana yang baru ingin berinvestasi emas ini bagaimana gitu? Ya, balik lagi ke ininya pribadinya ya, gimana bisa kamu berminat dari orang ada juga ya yang sekedar tarikan ya semua orang misalnya ini kan biasa gitu. Opsinya kan ada kalau kamu biasa bisa simpan di logam dunia ya kan posisi logam dunia itu kan contohnya antam itu bisa simpan juga. Kalau kami mau berinvestasi ke emas ini kan lebih enak atau kalau kamu beli Kebutuhannya kalau di fashion kan atau memang semata-mata investasi kalau biasanya perhiasan ya kan ini kan tapi kan kalau untuk besok kan kalau misalkan dipakai kan pada misalnya menurun yang itu sebenarnya bukan kadar ya mungkin ongkosnya maksudnya ongkos bikinnya kah atau kalau kadar itu kan itu kadar yang namanya kadar investasinya tetap segitu mungkin yang ada penyusutan itu beratnya itu kalau di kelas 4 kan masih ada itu mungkin ada penyusutan gramnya ya tergantung kualifikasi yang baik logam ya kan itu ternyata boleh tahu nggak kan model tahu nih kalau investasi ataupun perjuangan emas Indonesia itu di tingkat berapa dan tahun berapa? tertinggi itu bukan diri beda di itu pengaruh ya itu harga global ya harga Sangat berpengaruh banyak nggak konsumen yang lebih sedikit di harga tinggi ini malah juga yang beli juga banyak ya bukan harga tinggi terus terjual-jual ya itu juga banyak gitu apalagi pas sawit lagi itu kan kenapa kan masih kan nggak mau tahu apa ya mungkin cuma itu saja pertanyaan yang kami tanyakan pada itu kamera lagi terima kasih banyak ya Pak, manfaat ya amin, terima kasih Pak. Teman-teman, di sini kami akan mewawancarai salah satu pedagang emas. Boleh kami tahu dengan siapa kami berbicara Bu?
Ini usaha turun-temurun atau baru ibu yang merintis? Dengan naik turunnya emas ini tuh berpengaruh nggak sama yang pelanggan yang beli? Standar ya? Turunnya sedikit ya Bu? Kalau boleh tahu sekarang berapa? Kalau untuk kayak konsumen kayak kami kan mahasiswa, lebih baik menyarankan untuk investasi ke bentuk perhiasan atau ke bentuk program bisnis. Kalau untuk banyak itu masih aman, tapi kalau untuk barang aja, ini jualnya gampang. Tapi lebih aman bentuk barang atau logamnya? Ini kan Antara itu kan lebih kecil gitu. Kalau mahasiswa paling nggak mungkin 100 gram kan? Paling 5 gram, 1 gram itu turun ke bawah itu lebih lama. Semakin kecil ikatannya. kalau untuk dijual itu lebih cepat penjualan yang bentuk perhiasan atau yang bentuk emas antam? Ini kan perhiasan. Kalau antam nggak terlalu ini. Itu lebih cepat perhiasan. Terima kasih banyak ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, begitulah teman-teman proses wawancara pedagang emas yang telah kami lakukan. Untuk wawancara selanjutnya, kami akan mewawancarai konsumen yang berinvestasi ke emas. Pada kesempatan hari ini kami ingin mewawancarai salah satu konsumen yang baru saja membeli emas untuk diinvestasikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ajak ibunya untuk diwawancarai. Kami di sini ingin meminta tolong ke ibu, boleh nggak ini buat diwawancarai? Baik, mari ibu duduk dulu. Nah teman-teman, jadi di sini kami udah bersama satu konsumen yang baru saja membeli emas untuk diinvestasikan. Kalau boleh tahu ibunya siapa Bu? Oh, Ibu Jenisip. Nah Bu, kami ingin bertanya nih, kenapa sih Ibu memilih investasi di emas gitu? Kan masih banyak gitu investasi di kosan, di tanah gitu. Emas itu sebenarnya semisal kita sewaktu perlu gitu ya, ada keperluan mendadak gitu kan, bisa dijual kembali kan, itu aja sih simpel sebenarnya rasanya kalau kita berinvestasi emas ya. Kalau kayak tanah, kayak yang lain gitu ya, kayak barang-barang yang lain itu kan kayaknya proses jualnya itu agak lama gitu, itu aja sih. Jadi ini alasan saya kalau istilahnya lebih memilih investasi emas. buat pertanyaan selanjutnya itu kami kan masih mahasiswa nih, bagaimana sih saran ibu buat kami untuk investasi atau waktu yang tepat buat jual atau beli emas gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, ini ya, kalau waktu yang tepat ya pas harga emas itu kan kadang itu harga emas kan naik ya, pas harga emas itu nah sewaktu harga emas naik, misal ada keperluan mendesak ya kita jual gitu. Sudah berapa lama Ibu melakukan investasi emas ini? Masalah investasi emas ini soalnya kayak prinsip, sebuah prinsip gitu, jadi lebih baik kita tuh invest emas gitu ya dari awal menikah sih sama suami kayak gitu. Kita berapa puluh tahun ya, 23 tahunan ya. Bagaimana sih Bu, Ibu bisa berpikiran melakukan investasi emas ini? Pikiran sebenarnya itu kayak ibarat dari ibu saya gitu loh, ibaratnya kan ngajarin ke kita tuh besok ibarat kalau kita berumah tangga itu yang bagus tuh kalau nggak investasi emas nah gitu daripada barang-barang yang lain kayak gitu, karena resikonya itu kecil. Apakah Ibu merekomendasi atau
kami sarankan untuk bagi kita yang mahasiswa ini untuk berinvestasi emas. Saya sangat inilah rekomen ya ibaratnya, karena nanti nggak ada ruginya gitu loh. Baik teman-teman, mungkin itu saja hasil wawancara kami terhadap Ibu tadi. Terima kasih ya Ibu. Jadi kami di sini udah di GLT. Nah, di sini kami akan mencari salah satu generasi milenial yang tentunya berinvestasi ke emas. Nah, oke lanjut saja kita cari orangnya. Misi. Ya. Kami mau nanya nih Kak. Kakak, ini kan pakai emas nih. Boleh nggak kami mewawancari kakak untuk pertanyaan kami terkait seputar investasi emas? Boleh. Oke, kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Regita. Oke guys, lanjut saja. Kakak, mari Kak. Oke Kak, lanjut langsung saja ke pertanyaannya ya. Kalau boleh tahu nih Kak, mengapa kakak memilih investasi ke emas ini? Kenapa nggak ditabungkan aja uangnya ke bank gitu? Mungkin pertama-tama karena dilihat dari kondisi ya, saya masih mahasiswa, udah gitu saya juga perempuan. Mengapa saya investasi ke emas? Mungkin emas itu kalau bagi perempuan itu kan bisa dijadikan perhiasan. Perhiasan itu cantik, jadi saya sebagai perempuan itu bagaimana caranya berinvestasi sekaligus mempercantik diri. Jadi ibaratnya satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui, jadi sekalian investasi bisa mempercantik diri. Nah Kak, jadi siapa pertama kali yang merekomendasikan investasi emas kepada kakak? Untuk pertama kali sih nggak ada ya, mungkin saya atas inisiatif sendiri. Karena pertama-tama kalau kita itu investasinya ke hal lain itu mungkin kita lihat resiko ya. Kita lihat resikonya mungkin terlalu besar, apalagi investasi yang ke kebun atau kemana-mana itu investasinya itu mungkin resikonya besar. Karena keuangan kita kan belum stabil kan kalau investasi ke situ. Udah gitu kalau investasi ke emas itu kita bisa mulai dari dikit-dikit, dari mungkin 500.000 itu sudah dapat. Jadi itu udah bagus ya investasi ke emas. Emas jenis apa yang diinvestasikan, Mbak? Kan sudah saya katakan tadi, karena saya perempuan jadi emas yang saya investasikan itu lebih ke perhiasan sih. Kalau investasi ke emas batangan itu mungkin agak rumit, apalagi saya masih mahasiswa. Uang yang saya punya mungkin belum cukup kalau untuk emas batangan ya, jadi lebih ke perhiasan. Menurut kakak bagaimana sih agar terhindar dari resiko berinvestasi emas? Kan emas dalam bentuk perhiasan ini sangat rawan hilang ataupun dicuri gitu. Kalau menurut saya pribadi sih gimana ya, mungkin kalau saya sendiri itu lebih sering disimpan daripada digunakan, karena kan kita tinggal di kota besar, ibaratnya banyak orang yang nggak mungkin punya niat baik terus ya. Jadi saya simpan, saya pakainya di acara-acara besar aja. Mungkin kalau emang mau dipakai untuk daily atau setiap hari itu saya pakai yang ukurannya kecil aja, yang kayak nggak mungkin orang mau ngira gitu itu kalau emas gitu. Jadi saya pakai yang kecil-kecil aja gitu. Jadi apa harapan kakak terkait investasi emas untuk kedepannya? Harapan saya pribadi sih kalau untuk investasi itu mungkin harga jualnya itu dinaikin ya. Untuk saham emas itu harga jualnya dinaikin. Udah gitu kalau setiap dalam jual beli itu misalnya saya ingin menjual itu potongannya mungkin dikurangin gitu. Dikurangin karena kadang potongannya sih paling besar. Kalau boleh tahu berapa Potongannya itu biasanya 30.000 sampai 50.000 per gram. per gram? Ya. Apakah kakak merekomendasi investasi emas kepada kalangan mahasiswa khususnya? Enggak sih, enggak salah lagi maksudnya. Jadi melihat kalau mahasiswa itu kan Ya, uang sakunya kecil. benar. Jadi ibaratnya bisa disisihkan sedikit. Jadi kalau saya pribadi itu uang sakunya ibaratnya kecil karena yang mahasiswa ya. Jadi saya tuh gimana caranya harus bisa mengurangi atau menyisihkan setengah dari uang saku saya biar bisa investasi ke emas. Itu sangat saya sarankan ya, mungkin kalau bagi yang mau investasi daripada investasi ke saham atau ke apa-apa kan. Nah, kenapa saya sangat ini kan? Karena tuh dalam jangka waktu yang panjang itu emas itu tuh kayak nilai jualnya tinggi. Ya, Jadi bakal naik terus. iya, jadi bakal naik terus. Jadi kita beli di harga sekian, nanti untuk dalam jangka waktu 5 tahun itu kita bisa dapat berlipat ganda untuk penghasilan dari emas itu sendiri. Itu aja sih mungkin.
Nah, itulah guys tadi jawaban dari kakaknya seputar investasi emas bagi mahasiswa. Nah, kakaknya sendiri tadi menyarankan bagi mahasiswa yang udah punya uang nih, daripada berinvestasi ke saham, lebih baik kita berinvestasi ke emas karena harga emas itu cocok untuk jangka panjang. Duit habis kok. Wah, Samo. Ada duit lagi? Gua habis kok. Rokok tinggal sebatang nah. Apalah lo kak balik dah, Wak. Minta TM ke semua. Kemarin baru di TM, masa langsung minta lagi, Wak. Kau udah jarak? Ada cewek. Iya, Wak. Ini bawa emas di tasnya tuh, Wak. Sikat aku. Sikat, Wak. Wak, Wak, ini, Wak. Sini, Wak. Nah, investasi emas memang menguntungkan, tapi untuk meminimalisir kejadian seperti tadi, yaitu pencurian, dan mengurangi resiko investasi emas, kita bisa melakukan beberapa cara, yaitu membeli emas dari sumber yang terpercaya, mengetahui harga emas yang berlaku di pasaran untuk menghindari penipuan, melakukan diversifikasi investasi, Mencairkan dana investasi emas yang tepat, terutama ketika harga meningkat. Menyimpan emas di tempat yang aman seperti berangkas. Memilih jenis emas yang sesuai dengan tujuan investasi.